Halo teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari materi pencemaran lingkungan. Hayo, ada yang tahu nggak materi ini terdapat pada mata pelajaran apa? Hayo, ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Materi ini terdapat pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 pada semester 2. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa kelas 7 diharapkan dapat mendeskripsikan pencemaran lingkungan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, teman-teman, bumi sehat, lingkungan sehat, pasti impian semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kenapa? Pasti dengan itu kita semua dapat hidup dengan tenang. Tetapi, aktivitas manusia seringkali membuat lingkungan tercemar, seperti asap kendaraan, asap rokok, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Dan juga, aktivitas alam juga seringkali membuat lingkungan tercemar, seperti letusan gunung berapi, hujan yang menyebabkan banjir, sehingga lingkungan tercemar. Nah, apa sih pencemaran lingkungan itu? Menurut UU RI nomor 23 tahun 97 adalah bahan fisika atau kimia yang mengganggu ekosistem. Jadi, apapun yang bisa merusak lingkungan itu adalah pencemaran lingkungan. Oke, pada hari ini kita akan membahas 3 pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pencemaran air. Nah, pencemaran air adalah air yang tercemar, seperti sungai yang tercemar, danau yang tercemar. Nah, apa sih penyebab pencemaran air itu? Mari kita bahas ya. Yang pertama, adanya limbah industri. Kenapa ya limbah industri bisa membuat air tercemar? Ya, karena limbah industri itu adalah limbah atau bahan-bahan sisa dari pabrik yang dibuang ke air, teman-teman, sehingga membuat air keruh, air bau, dan air berbau tidak sedap. Nah, yang kedua ada limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini adalah sampah atau barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi pada rumah tangga dan dibuangnya ke air. Waduh, tidak dibuang pada tempatnya ya, sehingga dapat membuat air tercemar. Seperti juga air berbau dan pemandangannya jelek ya teman-teman kalau ada sampah. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Limbah pertanian ini bisa berbentuk jerami yang sehabis menanam padi dan dibuang ke perairan. Sebenarnya pencemaran air ini di mana barang-barang yang dibuang ke dalam air, di mana barang-barang tersebut mengandung zat-zat kimia atau fisika yang dapat membuat air tercemar. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih dampak pencemaran air bagi kehidupan kita. Teman-teman udah bisa tebak belum? Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, penurunan kualitas air. Pastinya kita minum sehari-hari dengan air kan, dan air itu berasal dari pegunungan. Jika air itu tercemar, pasti akan kualitasnya menurun. Dan yang kedua, penurunan kualitas air yang dapat mengganggu kesehatan. Ya, kita dengan minum kalau airnya kotor gimana teman-teman? Pasti dapat mengganggu kesehatan kan? Dan yang ketiga, pemekatan hayati, di mana ekosistem yang di dalam air bisa mati, seperti ikan-ikan atau tumbuhan-tumbuhan yang hidup di dalam air karena airnya tercemar. Pemekatan hayati bisa kita lihat ya, ikan-ikan pada mati semua. Oke, selanjutnya mengganggu pemandangan. Pastinya ya, karena sampah-sampah tidak enak dilihat jika kita lihat bertumpuk di dalam air atau sungai. Pasti kita kesal ya melihatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas gimana sih cara penanggulangan pencemaran air itu. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak gimana caranya? Oke, yang pertama pembuatan kolam stabilisasi, di mana air-air tercemar itu akan distabilisasi ke dalam kolam khusus sehingga air tersebut tidak tercemar lagi atau menjadi bersih. Yang kedua, adanya instalasi pengelolaan air limbah. Nah, ini sama ya seperti tadi, tapi menggunakan alat-alat khusus, sehingga air tersebut menjadi bersih. Oke, selanjutnya kita akan membahas pencemaran tanah. Nah, dari yang tadi kita membahas faktor penyebab pertama, sekarang apa ya faktor penyebab pencemaran tanah itu? Yang pertama, limbah domestik, yaitu limbah dari rumah tangga juga, yang dibuang ke tanah yang mengandung zat kimia atau fisika yang dapat merusak tanah. Dan yang kedua adalah limbah industri. Nah, ini sama, tetapi dibuang ke tanah sehingga kita bisa lihat tekstur tanahnya menjadi seperti ada minyak-minyak itu, dan itu sangat membuat tanah tidak baik. Dan yang terakhir, limbah pertanian. Nah, ini juga sama, sehingga padi-padi atau sawah-sawah menjadi kotor dan tidak tumbuh tanaman. Seperti itu teman-teman, faktor penyebab pencemaran tanah. Nah, selanjutnya apa sih dampak pencemaran tanah bagi kehidupan kita?
Nah, yang pertama, kualitas tanah tidak baik. Nah, tanah-tanah tersebut kan biasanya kita tanam tumbuhan. Jika kualitas tidak baik, pasti tumbuhan tersebut tidak akan tumbuh. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu bagaimana nih penanggulangan pencemaran tanah? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama adanya remediasi, di mana permukaan tanah dibersihkan atau dikeruk sehingga tanah-tanah tersebut dapat subur kembali. Selanjutnya ada bioremediasi, yaitu pembersihan tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur. Nah, jamur tersebut akan memecah zat-zat buruk pada tanah sehingga tanah dapat kembali menjadi subur. Nah, sekarang kita akan membahas pencemaran udara. Pencemaran udara di mana udara tercemar atau terdapat zat-zat yang tidak diinginkan. Nah, pencemaran udara tersebut dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang primer dan sekunder. Nah, pencemaran udara primer ini di mana pencemarnya langsung dari sumbernya, seperti asap dari mobil, asap dari api unggun, atau semprotan. Nah, itu dapat membuat udara tercemar. Selanjutnya, pencemaran udara sekunder di mana terjadi dari hasil pencemaran udara primer, seperti contohnya asap-asap dari pabrik sehingga akan membentuk reaksi di atmosfer yang bisa merusak lapisan ozon. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, apa sih faktor penyebab dari pencemaran udara? Yaitu aktivitas alam yang pertama seperti gunung meletus. Nah, itu kan mengeluarkan abu-abu atau asap-asap. Nah, itu membuat udara tercemar. Begitu, teman-teman. Selanjutnya ada aktivitas manusia seperti asap pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan, asap rokok. Nah, itu juga dapat membuat udara tercemar, teman-teman. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama untuk kesehatan, untuk tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Nah, kalau untuk kesehatan ini seperti kita bisa pilek, bisa terkena virus, bisa menjadi batuk karena udara tercemar, misal dari asap kendaraan atau rokok. Lalu untuk udara yaitu misal pohon-pohon jadi rusak, daun-daunnya berjatuhan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada efek rumah kaca, di mana jika udara tercemar mengandung zat-zat yang sangat tebal, yang buruk, sehingga menghalangi sinar matahari untuk memantulkan sinarnya ke dalam kaca. Nah, yang kedua adanya rusaknya lapisan ozon, di mana udara yang tercemar dapat merusak ozon, sehingga sinar matahari juga tidak dapat memancarkan sinarnya dengan sangat maksimal. Nah, begitu, teman-teman. Sekarang kita evaluasi yuk. Nah, bagaimana cara kamu menyikapi pencemaran lingkungan di sekitarmu? Ayo, tulis di kertas atau kolom komentar ya. Terima kasih, teman-teman, sudah menonton materi ini. Semoga teman-teman mengerti ya, media ini dibuat untuk UAS, pengembangan media presentasi digital.